adalah Kementerian Agama. Dosanya besar sekali dalam hal ini. Tetapi kita tidak akan membahas tentang dosa Kementerian Agama terkait dengan korupsinya. Kita akan berbicara tentang salah satu dosa yang dipelihara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, dari Kementerian Agama, yaitu apa? Diskriminasi terhadap penganut agama lain selain Islam. Bagaimana ceritanya? Ini tentu saja akan menjadi sensitif dan kontroversi, tapi simak videonya sampai tuntas. Yuk kita bahas. Awal saya ngonten, saya pernah bikin ribut orang-orang Bali karena video saya itu ternyata menghasilkan kontroversi yang sangat luar biasa, termasuk Pak Anand Krishna itu ikut membela saya dalam polemik itu. Apa yang saya sampaikan di video itu adalah bahwa sejatinya saya katakan bahwa orang Bali itu bukan menganut ajaran agama Hindu, atau secara tidak ketat tidak harus disebut agama Hindu. Misalkan kita melihat sejarahnya, misalkan di sebelum tahun 1945-an, orang-orang di Bali itu jarang yang menyebut diri mereka sebagai orang Hindu. Banyak di antara mereka yang menyebutnya sebagai Tirta lah, agama Tirta maksudnya ya. Kemudian agama Ciwa Buddha atau agama Buddha. Buddha itu bukan agama Buddha itu, tetapi singkatan dari Ciwa Buddha gitu. Nah, orang-orang Bali itu seperti yang tadi dijelaskan, mereka itu spiritualis di Bali dan tidak bisa disamaratakan, dan karena itu memang mereka memilih untuk tidak mendefinisikan agamanya. Dipersilakan untuk pribadi. Yang paling penting ritualnya jalan, yang paling penting kebaikannya dilaksanakan. Begitulah kurang lebihnya. Nah, ini kan berbenturan juga dengan aturan yang tadi itu harus sesuai dengan agama internasional. Nah, orang-orang Bali yang kebingungan akhirnya tahun 1952 mengajukan kepada Kementerian Agama, "Pak, kami sekarang beragama Hindu atau Hindu Dharma, Hindu Bali gitu ya." Oh, sudah didaftarkan. Ternyata masih sulit juga. Itu masih dipersulit juga karena ternyata pemerintah Indonesia bikin aturan yang lain, bikin ketentuan yang lain, bikin syarat-syarat atau kriteria agama yang lain. Akhirnya orang Bali rapat lagi. Kemudian dalam rapat itu, oh ya sudahlah. Kan kami juga pada dasarnya memang mengakui bahwa bagaimanapun ujung-ujungnya tetap Tuhan Yang Maha Esa. Ya sudahlah, akhirnya muncul juga definisi itu dan akhirnya Hindu diterima tahun 1962. Jadi bayangkan Baraya, agama yang paling lokal dalam tanda kutip, agama yang paling awal muncul di Nusantara itu diakuinya justru yang paling akhir tahun 62 di Indonesia, setelah agama-agama yang diklaim sebagai agama-agama internasional datang ke Indonesia. Pada bagian inilah sebenarnya saya agak bingung sama Kementerian Agama, kenapa mereka berani-beraninya untuk menciptakan sebuah definisi dan kriteria tentang agama yang harus saklek, yang harus sesuai dengan karakteristik agama tertentu, tapi untuk disamaratakan untuk melingkupi semua ajaran agama yang ada di Indonesia gitu kan. Ajaran agama di Indonesia, kenapa kamu datang ke sini? Ajaran agama di Indonesia itu kan beraneka ragam, macam-macam, beda-beda gitu ya. Tapi oke lah, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa orang-orang Bali terdiskriminasikan, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa orang-orang Bali itu mendapatkan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, ada sesuatu yang lebih ngeri lagi. Contohnya gini, karena tadi aturannya ya, bahwa agama di Indonesia itu harus berasal dari agama internasional, maka sistem-sistem kepercayaan lokal di Indonesia yang terpaksa harus dimasukkan ke dalam ajaran agama lain. Bayangkan Baraya punya agama, tetapi agama itu harus disesuaikan dengan ajaran agama lain dan dinamai dengan ajaran agama lain, dibandingkan dengan penganut-penganut ajaran agama lokal lain yang sama sekali tidak mendapatkan pengakuan. Kan di Jawa Barat gitu kan, ada Sunda Wiwitan, ada Buhun, ada apa segala rupa kayak gitu. Itu kan harus di KTP-nya nanti harus dicantumkan ajaran agama lain. Kalau misalkan tidak, maka akan dipersulit apa dan sebagainya. Kenapa juga negara misalkan ngurusin hal-hal yang seperti itu? Memang pada akhirnya ada sebuah ada perubahan lah, alhamdulillah gitu ya. Jadi di tahun 2019 orang-orang penganut kepercayaan di Indonesia dipersilahkan untuk misalkan mencantumkan ajaran aliran kepercayaan tertentu misalkan di dalam KTP dan sebagainya. Tapi ada yang unik dari situ, yaitu apa? MUI MUI nolak, MUI marah-marah, MUI komplain. Jadi ketika ada penganut kepercayaan di Indonesia mencantumkan di KTP-nya penganut kepercayaan tertentu gitu, nah kata MUI, wah itu tidak boleh, wah itu keberatan sekali. Apa alasan keberatannya? Ya karena itu akan mencederai umat Islam, itu akan menyinggung umat Islam. Saya nggak tahu logikanya di KTP yang dibuat secara khusus untuk orang-orang yang menganut kepercayaan tertentu agar dia berhak ada di Indonesia. Ini logikanya di mana coba?
Nah, setelah saya pikir-pikir ini di mana logikanya gimana gitu ya. Ternyata dugaan saya memang MUI itu ngambil referensi juga dari pemerintah kolonial Belanda gitu. Jadi ini ada aturan dari Belanda memang. Jadi sejak zaman Hindia Belanda, agama yang diakui di Indonesia memang harus agama internasional. Jadi kalau agama lokal itu nggak boleh sama pemerintah kolonial Belanda. Karena apa? Tujuannya demi menertibkan administrasi. Kan pikiran Belanda itu adalah bahwa ada orang Indonesia lokal yang beragama Islam dan ada penjajah mereka yang beragama Kristen, kemudian ada ajaran-ajaran yang misalkan yang di Bali khusus, oke lah. Nah, itu harus tertata administrasinya karena Belanda juga berkepentingan untuk misalkan nanti pecah belah ya gitu ya, untuk mengadu domba ya, atau misalkan untuk menciptakan politik-politik yang semacam itu seperti yang di Aceh gitu ya, kan pecah belah Tengku dan dengan Teuku dan sebagainya. Nah, demi administrasi itu, maka pemerintah Belanda itu mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa untuk pencatatan sipil yang diakui itu hanya orang-orang beragama Islam, beragama Hindu, dan beragama Kristen, itu saja. Jadi kalau misalkan ada orang lain menikah, misalkan dari kelompok ajaran agama lokal, misalkan, itu masuknya ke dalam catatannya Islam. Kalau lokal, kalau pribumi lokal itu misalkan Islam. Begitu. Maka sebenarnya banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang Islam, tapi sebenarnya Islam nominal saja gitu. Nah, kejadian yang lain lagi gitu, yaitu setelah tahun 65 di Indonesia itu kan ada pembantaian besar-besaran. Saya mohon maaf ya, ada sekitar 1 juta orang yang meninggal dunia akibat dianggap sebagai komunis atau dianggap sebagai orang-orang ateis. Kan komunis sama dengan ateis gitu, pikiran zaman dulu gitu ya. Nah, maka orang-orang yang penghayat kepercayaan di Indonesia itu banyak yang kemudian buru-buru masuk ke dalam ajaran agama. Dalam hal ini adalah Kristen dan Katolik gitu. Makanya khususnya ya di Jawa, orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan banyak juga yang beragama Kristen dan Kristen Katolik gitu. Itu sebenarnya tidak secara tradisional mereka seperti itu, tetapi awalnya mereka itu adalah abangan atau mereka penghayat kepercayaan lokal. Tetapi karena khawatir dan takut dan memang diancam kalau misalkan agamanya tidak sesuai dengan ajaran agama internasional, maka sama dengan komunis, sama dengan ateis, maka dia harus dibantai juga. Nah, akhirnya banyak juga yang masuk ke dalam Kristen. Karena masuk Islam kan tidak mungkin juga, karena yang ngejar-ngejar mereka itu adalah yang beragama Islam gitu. Akhirnya banyak yang masuk ke dalam Kristen dan Katolik, begitu khususnya. Jadi proporsi agama di Indonesia yaitu misalkan Islam 87%, kemudian yang Kristen itu 6 atau 7%, kemudian yang Katolik 3%, Hindu 1, sekian persen, Buddha 0, sekian persen dan sebagainya, itu sebenarnya berasal dari kekuatan-kekuatan politik yang represif di Indonesia gitu.